Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika submateri bentuk akar. Yang akan kita bahas hari ini adalah definisi bentuk akar, hubungan bentuk akar dengan bilangan berpangkat, dan menyederhanakan bentuk akar. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas yang namanya bilangan rasional dengan bilangan irasional. Masih ingatkah kalian? Apa yang dimaksud dengan bilangan rasional? Kemudian apa yang dimaksud dengan bilangan irasional? Jadi bentuk akar ini berhubungan dengan bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, sekarang perhatikan contoh-contoh bilangan di bawah ini. Akar 3 sama dengan 1,72320 dan seterusnya. Akar 3 ini merupakan bilangan rasional. Tetapi hasilnya yaitu 1,72320 sekian merupakan bilangan irasional. Perhatikan lagi contohnya. Akar 5 sama dengan 2,23606 dan seterusnya. 5 bilangan yang ada di dalam akar merupakan bilangan rasional. Sedangkan hasilnya yaitu 2,23606 dan seterusnya merupakan bilangan irasional. Maka akar 5 merupakan bentuk akar. Begitu juga dengan akar 12. Sama dengan 3,4610 dan seterusnya. Ini juga merupakan bentuk akar. Akar 4 apakah merupakan bentuk akar? Nah, coba perhatikan. Akar 4 sama dengan 2, di mana 4 ini merupakan bilangan rasional. Sedangkan hasilnya sama dengan 2, juga merupakan bilangan rasional. Maka akar 4 ini bisa dikatakan atau bukan merupakan bentuk akar. Karena hasil dari akar 4 sama dengan 2 yang merupakan bilangan rasional. Akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Nah, akar pangkat 3 dari 8 di mana 8 merupakan bilangan rasional dan hasilnya juga merupakan bilangan rasional, maka akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2 juga bukan merupakan bentuk akar. Contoh yang terakhir, akar dari 1/16 sama dengan berapa? Sama dengan 1/4. Sama-sama merupakan bentuk akar. Sama-sama merupakan bilangan rasional. Maka akar 1/16 sama dengan 1/4 bukan merupakan bentuk akar. Jadi kesimpulannya, definisi dari bentuk akar adalah akar bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Bisa dipahami? Nah, saya kira mudah sekali ya untuk membedakan manakah yang bentuk akar dan manakah yang bukan bentuk akar. Materi yang kedua yang akan kita bahas adalah hubungan bentuk akar dengan bilangan berpangkat, khususnya pada pangkat bilangan pecahan. Perhatikan. Akar merupakan lawan dari bilangan berpangkat yang dimiliki oleh suatu bilangan, yaitu menunjukkan pangkat dari bilangan tersebut dibagi oleh indeks yang terdapat dalam akar. Jadi secara umum dapat dituliskan antara hubungan bentuk akar dengan bilangan berpangkat. Nah, A
pangkat n per n sama dengan akar pangkat n dari a pangkat m. Nah, yang harus diperhatikan adalah cara membaca dari notasi-notasi tersebut. Jangan sampai keliru, di mana a pangkat n, ya, akar pangkat n, notasi tersebut dibaca akar pangkat n dari a pangkat n. Jadi jangan n-nya dulu yang dibaca, tapi akarnya. Bentuk yang kedua, a pangkat 1 per n. Nah, sama dengan akar pangkat n dari a pangkat 1. Coba diperhatikan. Jika m-nya sama dengan 1, atau jika pangkat pada bilangan pokoknya sama dengan 1, maka tidak usah ditulis. Sehingga hasilnya cukup akar pangkat n dari a. Nah, ini cara membaca notasi tersebut adalah akar pangkat n dari a. Bentuk umum yang ketiga, a pangkat setengah. Nah, a pangkat setengah sama dengan akar pangkat 2 dari a pangkat 1. Karena m-nya sama dengan 1 dan n-nya sama dengan 2 ini masing-masing tidak usah ditulis. Sehingga hasilnya cukup akar a. Jadi dapat disimpulkan bahwa akar a adalah a pangkat 1 per 2. Bisa dipahami? Nah, perhatikan contoh yang ada pada bilangan tersebut. Nyatakan bentuk pangkat berikut menjadi bentuk akar. Cukup mudah. Jadi kita merubah dari bilangan berpangkat, merubah menjadi bentuk akar. 5 pangkat 2 per 3. Nah, kalau kita rubah menjadi bilangan akar, hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Nah, ini cara membacanya. Jangan sampai lupa lagi. Dibaca akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Jangan sampai keliru. Nah, kalau yang bawah ini baru dibaca 3 akar dari 5 pangkat 2. Supaya kalian bisa membedakan. Kalau notasi yang atas dibacanya akar terlebih dahulu. Kalau yang bawah yang dibaca adalah 3-nya terlebih dahulu. Contoh yang kedua, 20 pangkat 1 per 5. Sama dengan akar pangkat 5 dari 20 pangkat 1. Ingat, jika bilangan pokoknya mempunyai pangkat 1, maka tidak usah ditulis. Sehingga hasilnya adalah akar pangkat 5 dari 20. Sekali lagi, 24 pangkat 5 per 2. Jika dirubah menjadi bentuk akar, hasilnya adalah akar pangkat 2 dari 24 pangkat 5. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, jika akarnya mempunyai pangkat 2, ini juga tidak usah ditulis. Sehingga cukup kita tuliskan menjadi akar dari 24 pangkat 5. Nah, yang terakhir sekali lagi contohnya 7 pangkat 5 per 6. Jika dirubah menjadi bentuk akar, menjadi akar pangkat 6 dari 7 pangkat 5. Mudah kan untuk merubah? Yang terakhir adalah menyederhanakan bentuk akar. Ingat, dari materi atau dari contoh-contoh bentuk akar yang ada di depan tadi, maka bentuk akar ada yang mempunyai nilai atau merupakan bilangan rasional, ada yang tidak mempunyai nilai, maksudnya yang berbentuk bilangan irasional. Bentuk akar yang mempunyai nilai, nah seperti contoh di depan, misalkan akar 4 sama dengan 2, akar 16 sama dengan 4 yang kita bahas.
Untuk menyederhanakan bentuk akar, misalnya adalah akar 8. Berapa akar 8? Nah, akar 8 adalah tadi mempunyai banyak angka di belakang koma atau yang merupakan bilangan irasional. Cara menyederhanakannya seperti ini. Jika P sama dengan A pangkat 2, maka akar P sama dengan akar A pangkat 2 dikalikan B sama dengan A akar B. Nah, ini ya. Perhatikan contohnya. Cara menyederhanakan bentuk akar. Akar 18. Akar 18. Nah, 18 ini kita rubah dulu menjadi perkalian dua buah bilangan. Bilangan yang pertama yang mempunyai akar, bilangan yang kedua yang tidak mempunyai akar. Berarti 18 dirubah menjadi berapa kali berapa? 18 yang paling mudah kita rubah menjadi 9 kali 2. Menjadi dua buah bilangan. Seperti dengan bentuk yang atas, 9 kita rubah menjadi bilangan berpangkat. Berapa pangkat berapa? 9 kita rubah menjadi 3 pangkat 2. Sehingga akar 18 berubah menjadi akar 3 pangkat 2 dikalikan dengan 2. Kemudian 3 pangkat 2 kita keluarkan ya menjadi berapa? Nah, akar 3 pangkat 2 seperti dengan pangkat bilangan pecahan yang tadi, bahwa akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat N per N, atau 3 akar akar 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 per 2. 2 per 2 sama dengan 1. 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 1 sama dengan 3. Jadi yang saya kasih tanda di bawah itu akar dari 3 pangkat 2 berubah menjadi 3. Dikalikan berapa? Dikalikan dengan 2. Sehingga akar 18 bisa disederhanakan menjadi 3 akar 2. Kira-kira bisa dipahami? Nah, contoh yang kedua adalah akar 75. 75 ini juga harus kita rubah dulu menjadi dua buah bilangan. Yang pertama bilangan yang mempunyai akar, yang kedua tidak mempunyai akar. Berarti 75 dirubah menjadi berapa kali berapa? Dirubah menjadi 25 kali 3. Kemudian 25 kita rubah menjadi bilangan berpangkat 2. Berapa? Yaitu 5. Sehingga akar 75 sama dengan akar dari 5 pangkat 2 dikalikan akar 3. Nah, akar dari 5 pangkat 2 kita keluarkan menjadi 5. Sehingga hasilnya 5 akar 3. Contoh yang terakhir. Nah, bagaimana kalau akarnya mempunyai pangkat 3? Juga sama cara menyederhanakan. Akar pangkat 3 dari 250. Nah, 250 ini juga harus kita rubah menjadi perkalian dua buah bilangan. Berapa kali berapa? Oh, sama dengan 125 dikalikan 2. Ya kan? 125 dikalikan 2 sama dengan 250. Dari bentuk perkalian ini bisa dipecah menjadi akar pangkat 3 dari 125 dikalikan dengan akar pangkat 3 dari 2. Kemudian kita selesaikan dulu yang mana? Yaitu akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3. Sama dengan contoh yang atas. Jika akar pangkatnya sama dengan pangkat bilangan pokoknya, maka akarnya hilang. Sehingga akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3 per 3.
3/3 sama dengan 1, maka 5/1 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 5 akar pangkat 3 dari 2. Bisa ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Sekarang tugas kalian adalah menyederhanakan dari bentuk akar dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Silakan dikerjakan. Kemudian jangan lupa diupload di Taruna Sinau untuk absensinya di channel YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.